Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sedikit penjelasan lanjutan tentang kisi-kisi PSAJ. Tapi mungkin nggak akan semua dibahas sampai sebisanya aja. Ya maaf ya. Oke, terakhir itu kita ngebahas nomor 12 sampai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kisi-kisi berikutnya adalah nomor 13 yaitu tentang reaksi exotherm dan endotherm. Jadi kalau dia reaksi exotherm, ingatnya adalah reaksi yang melepaskan kalor. Jelek tulisannya ya, oke. Nggak apa ya. Oke, kalau endo berarti dia menyerap kalor. Itu bedanya. Kemudian kalau dia exo, selain dia melepaskan, kalau melepas berarti dia akan melepas dari sistem ke lingkungan. Oke, kemudian kalau misal endo berarti menyerap, berarti masuk ke dalamnya. Artinya dari mana? Dari lingkungan ke sistem. Ya, apa bedanya lingkungan dan sistem? Kita bahas sedikit aja. Jadi misal ada wadah, isinya ada larutan air. Misal kita fokus pengen pengamatan kepada airnya. Ya udah, berarti yang diamatin air, berarti air di sini adalah sistemnya. Sedangkan di luarnya, yang di luar dari sistem, misal suhu luar, panas dari luar, sinar matahari, angin, udara, dan sebagainya. Itu disebutnya dengan lingkungan. Gitu. Jadi kalau misal exo berarti kan keluar ya, berarti dari sistem ke lingkungan dia keluar. Kemudian kalau endo berarti menyerap atau masuk, ya udah dari lingkungan ke sistem. Itu bedanya antara lingkungan dan sistem. Kemudian apalagi perbedaannya? Perbedaannya adalah terletak dari perubahan suhunya. Jadi kalau exo nanti dilihat aja yang suhunya naik ya. Suhu wadahnya akan naik. Misal yang awalnya 26 derajat nanti berubah jadi 27 derajat. Naik 1 derajat itu disebutnya termasuk ke dalam reaksi exotherm. Kemudian kalau endo berarti kebalikannya, suhu wadahnya akan turun. Ya, contoh misal dari 27 derajat berubah jadi 26 derajat Celcius. Kayak gitu. Jadi lihat aja ya yang mana yang naik, mana yang turun. Nah, kemudian em, perbedaannya lagi adalah kalau EXO nanti akan ada nilai delta H yang bernilai negatif karena dia melepaskan kalor. Jadi contoh misal nanti ada min 359 kilojoule. Oh, ada minus depannya. Ini artinya adalah dia melepas kalor sebanyak 359. Kemudian kalau yang endo, berarti nilai delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah positif. Misal positif 359 kilojoule. Artinya terjadi penyerapan kalor sebesar 359 kilojoule. Inilah ciri-ciri perubahan reaksi eksoterm dan endotherm. Jadi nanti yang keluar di antara keempat ciri-ciri tersebut ya. Jadi disimak baik-baik saja. Gitu untuk nomor 13. Next adalah untuk nomor 14, ini masih tentang termokimia. Ya, kalau tadi adalah ciri-ciri eksoterm dan endothermnya, kalau di nomor 14 ini sudah mulai menghitung perubahan entalpinya atau delta H-nya. Tadi di nomor 13 sudah sempat disinggung. Oke, jadi nanti yang keluar di pertanyaannya adalah, diketahuinya adalah entalpi pembentukan. Nanti bisa jadi berupa kata-kata delta H pembentukan, atau bisa jadi nanti dalam bentuk delta HF. F ini adalah formation yang dalam Indonesia adalah pembentukan artinya. Jadi kalau misalnya diketahui di soalnya nih ada delta H pembentukan atau nanti bisa juga nulisnya dia delta HFO berarti pakai cara yang akan saya jelaskan ini. Gitu ya. Oke, jadi yang ditanya adalah delta H pembakaran C3H8. Pembakaran C3H8. Ingat, ciri-ciri dari reaksi pembakaran adalah ada zatnya yaitu C3H8 pasti ditambah dengan O2. Yang hasilnya ketika dia hidrokarbon pasti CO2 dan H2O ketika dia sempurna. Karena di sini nggak dikasih tahu dia sempurna atau tidak, jadi dianggapnya sempurna. Nanti di soalnya bisa jadi ada reaksinya, bisa jadi enggak. Jadi
Inilah bentuknya. Kemudian ingat reaksinya harus dalam keadaan setara, maka ketika C-nya di sini 3, maka di kanan juga 3. Hanya ada 8, di sini juga harus ada 8, maka dikali 4. Kemudian O-nya di sini ada 6, di sini ada 4, totalnya 10 ya. Maka di sini ada 5, O2. Oke, kemudian untuk menentukan delta H-nya, ingat delta HF yang sebelah kanan dikurang delta HF dari yang sebelah kiri. Jadi yang kanan dulu nih, yang ruas-ruas sebelah sini dulu nanti. Ya, baru nanti dikurang yang ruas sebelah kirinya. Oke, jadi lanjut. Delta HF kanan. Oh, berarti di kanan yang pertama ada CO2. Berarti dalam kurung, karena koefisiennya ada 3, maka di sini 3 kali delta HF-nya yang CO2, kemudian ditambah, kenapa? Karena ada lagi selain CO2, yaitu ada H2O di ruas kanannya. Maka, karena ada 4 H2O-nya, maka 4 kali delta HF-nya H2O. Oke, kemudian karena sudah habis tutup kurung, kemudian dikurang, buka lagi, sebelah kiri baru kita urusin. Karena C3H8 koefisiennya cuma 1, jadi cukup delta HF dari C3H8, kemudian ditambah ya delta HF-nya dari O2. Karena ada 5, jadi delta HF O2. Oke, kemudian lanjut, masukin aja angkanya. 3 kali delta HFCO2, berarti yang ini nih, yang poin nomor 2 ya. Reaksi kedua, pembentukan CO2 adalah minus 94,7. Kemudian ditambah, masukin lagi yang HF-nya H2O, berarti 4 kali H2O di sini bernilai min 68,3. Ya, kemudian kalau sudah, ini ada delta HF-nya C3H8 yaitu minus 24,8. Nah, kemudian ingat O2 dia unsur bebas, O aja di dalam O2 tuh nggak ada C, nggak ada yang lain-lain, maka delta HF-nya ini bernilai 0. Maka ditambah 0. Kalau nggak mau ditulis pun nggak apa-apa. Pun juga di soalnya diketahuinya nih nggak ada yang O2 karena memang nilainya adalah 0. Kemudian tinggal dikali-kalikan saja ya. Lanjut, 3 kali min 94,7 hasilnya adalah 200 min 284,1. Kemudian ditambah lagi dengan 4 kali 68,3 sama dengan minus 273,2. Kemudian dikurang sama minus 24,8. Ya, kemudian ini dijumlah sama dengan tambah 284,1 yaitu minus 557,3. Min ketemu min jadinya plus 24,8 sama dengan ya hasilnya kurang lebih minus 532,5 kilojoule. Nah, ini hasilnya. Itu nggak ada minusnya ya? Oke, ini salah soal. Jadi, bukan salah soal sih, salah pilihan. Harusnya dia nilainya adalah minus 532,5 kilojoule. Gitu caranya. Jadi, delta HF yang sebelah kanan dikurang yang kiri. Ingat, dikali dengan jumlah koefisiennya berapa. Selesai. Kemudian, untuk nomor 15, ini adalah bab berikutnya tentang laju reaksi. Ini adalah faktor laju reaksinya. Faktor laju reaksi ini kita lihat dari data-data di soalnya aja. Jadi contoh misal di data paling bawah ada 25 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 25 di siang bawah. Ini adalah menunjukkan suhu. Kemudian yang mm-an ini menunjukkan konsentrasi. Beda-beda ya. Ada yang 2, ada yang 3. Kemudian ada nih bulat-bulat dan kotak. Ini menyatakan bentuk atau luas permukaannya. Oke. Ya, jadi contoh misal dari percobaan 1 dan 2 kita cek. 1 dan 2 di sini bentuknya beda nih. Oh, berarti dari 1 dan 2 ini menyatakan bahwa ada faktor
faktor dari luas permukaannya. Kemudian kalau dilihat dari konsentrasinya sama-sama 2M, berarti konsentrasi tidak berpengaruh. Kemudian di suhunya, ini naik dia, bukan naik sih, beda. Ada yang 25, satunya 25, satunya lagi adalah 40. Jadi di sini ada dua faktor, yaitu ada faktor luas permukaan dan faktor suhu. Kayak gitu. Nanti kira-kira soal yang keluar adalah contoh misal dari percobaan di atas, manakah yang hanya dipengaruhi oleh suhu gitu. Jadi contoh misal mana yang cuma dipengaruhi oleh suhu? Oh, berarti cari yang percobaannya yang bedanya cuma di suhunya aja. Jadi konsentrasinya sama, luas permukaannya sama atau bentuknya sama. Contoh misal percobaan 4 dan 5. Kalau kita cek 4 bentuknya sama, sama. Berarti luas permukaannya tidak berpengaruh. Kemudian konsentrasi sama-sama 3M, 3M. Berarti konsentrasi tidak berpengaruh. Ketika dicek suhunya, dia beda. Satunya 40, satunya 25 derajat Celcius. Maka percobaan 4 dan 5 inilah yang hanya dipengaruhi oleh suhu. Gitu. Jadi nanti dicek di soalnya, dia pengaruhnya di mana-mananya. Gitu. Jadi cari yang beda. Gitu.